Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Patricia Sumayopeng. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 6 kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang jauh lebih luas daripada manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada suatu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar, atau super sistem, secara regional, nasional, bahkan internasional. Adapun tujuan komponen sekolah yang harus dikelola sebagai bagian dari fungsi manajemen berbasis sekolah, yakni kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum dan program pengajaran. Fungsi manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Pusat. Sekolah merealisasikan dan menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah turut bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Kurikulum muatan lokal telah dikembangkan dan digunakan sejak tahun 1984. Kurikulum mulok diintensifikan pada tahun 1994. Pengembangan kurikulum mulok untuk mengimbangi kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi dengan tujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan kebudayaan yang mendukung perkembangan nasional, regional, maupun lokal sehingga murid tidak terlepas dari akar budaya. Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik nasional maupun lokal, yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Diperlukan kegiatan manajemen program pengajaran agar proses belajar mengajar dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai hasil yang diharapkan. Kepala sekolah atau manajer sekolah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. Efektivitas, efisien, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa 2008,
82 menyatakan efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Koordinasi, komunikasi, dan supervisi manajemen berbasis sekolah. Koordinasi manajemen berbasis sekolah. Koordinasi atau dalam bahasa Inggris coordination berasal dari bahasa Latin yakni cum yang berarti berbeda-beda dan ordinare yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan saling simpang siur. Karakteristik koordinasi menurut Handayani 1992 mengungkapkan kriteria koordinasi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, koordinasi adalah kerjasama. Yang ketiga, koordinasi merupakan proses yang terus-menerus. Yang keempat, pengaturan usaha kelompok secara teratur. Yang berikut, kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Yang berikut, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Adapun prinsip-prinsip koordinasi sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi itu harus dimulai dari tahap perencanaan awal. Yang kedua, hal pertama yang harus diperhatikan dalam koordinasi adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi kepentingan bersama. Yang ketiga, koordinasi merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan. Yang keempat, koordinasi pada pendapat harus diakui sebagai pengayaan dan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam kaitan dengan situasi secara keseluruhan. Yang berikut, manfaat koordinasi. Nah, koordinasi sangat diperlukan dalam manajemen, terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan organisasi. Nah, dengan demikian manfaat koordinasi dalam manajemen dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan dan menghindarkan perasaan terpisah satu sama lain antara atasan dan bawahan. Yang berikut, menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa dirinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. Yang berikut, mengurus dan menghindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara pejabat dan pelaksana. Yang berikut, menghindarkan timbulnya rebutan fasilitas. Yang berikut, menghindarkan terjadinya peristiwa menunggu yang memakan waktu lama. Berikut, menghindarkan kemungkinan terjadinya kesamaan pekerjaan suatu kegiatan. Berikut, menghindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan sesuatu program atau kekosongan pekerjaan tugas oleh para manajer. Yang berikut, menumbuhkan kesadaran tugas oleh para manajer untuk saling memberikan bantuan satu sama lain, terutama bagi mereka yang berada dalam wilayah yang sama. Yang berikut, menumbuhkan kesadaran para manajer untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama dan bekerja sama dalam memecahkannya. Yang berikut, memberikan jaminan untuk kesatuan langkah di antara pihak atasan dan bawahan. Yang berikut, manajemen adanya kesatuan langkah-langkah dan tindakan di antara manajer. Yang berikut,
menjamin kesatuan sikap di antara manajer. Yang berikut menjamin kesatuan kebijaksanaan di antara manajer dan wilayah tertentu. Yang berikut macam-macam koordinasi. Nah, sejalan dengan uraian menurut Handaningrat 1982 mengungkapkan koordinasi berdasarkan hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dan pejabat yang dikoordinasi sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi intern. Yang kedua, koordinasi ekstern. Nah, yang berikut syarat-syarat koordinasi. Syarat-syarat terjadinya koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perasaan untuk saling bekerja sama dilihat per bagian. Yang kedua, dalam perusahaan besar sering diadakan persidangan antara bagian agar saling berlomba untuk kemajuan. Yang ketiga, satu sama lain perbagian harus saling menghargai. Yang keempat, bagian yang paling menghargai akan makin bersemangat. Yang berikut sifat-sifat koordinasi. Sifat-sifat koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Yang berikut, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sarana. Berikut, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Berikut, komunikasi manajemen berbasis sekolah. Komunikasi adalah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Komunikasi adalah proses interaksi antara orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Yang berikut, supervisi manajemen berbasis sekolah. Nah, supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas dan menilai yang dilakukan oleh pihak terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Secara umum, supervisi pendidikan diarahkan pada pembinaan guru dan staf sekolah. Kepala sekolah atau pegawai berkewajiban untuk memberikan segala bantuan dalam bentuk bimbingan dan penyusunan terhadap berbagai aspek dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan atau leadership. Definisi pengembangan kepemimpinan atau leadership development adalah perluasan kapasitas seseorang untuk menjadikan efektif dalam peran dan proses kepemimpinan. Nah, peran dan proses kepemimpinan merupakan peran dan proses yang memungkinkan kelompok orang dapat bekerja sama dengan cara yang produktivitas dan bermanfaat. Nah, ada 3 hal penting dalam definisi pengembangan kepemimpinan ini, yaitu yang pertama, pengembangan kepemimpinan diarahkan pada pengembangan kapasitas individu atau tujuan utamanya adalah kapasitas individu. Kedua, apa yang membuat seseorang efektif dalam peran dan proses kepemimpinan. Nah, setiap orang dalam kehidupannya harus mengambil peran dan berpartisipasi dalam proses kepemimpinan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam masyarakat sekitar, organisasi di mana mereka bekerja, kelompok profesional di mana mereka diakui keberadaannya, tetangga di mana mereka bermasyarakat, dan seterusnya.
individu dapat memperluas kapasitas kepemimpinannya. Kuncinya adalah bahwa setiap orang bisa belajar, tumbuh, dan berubah. Pengembangan kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka seluruh institusi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut otomatis harus melakukan sesuai dengan ketentuan yang terkatup di dalamnya. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, maka paradigma pendidikan berubah dari yang bersifat sentralik menuju ke arah desentralik. Nah, perubahan paradigma ini mempunyai dampak yang luas di bidang pendidikan dan persekolahan di Indonesia. Seluruh institusi pendidikan siap atau tidak harus mulai dan merubah sesuai dengan ketentuan undang-undang berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Diluncurkan kebijakan tentang persekolahan, yakni manajemen berbasis sekolah. Demikian materi singkat dari saya. Terima kasih.